Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita paham, maaf loh, Rob saya dan Rob antum bukan hanya membenci kesyirikan, tapi Rob saya dan Rob antum adalah membenci tentang satu penyakit yang bernama kemunafikan. Dan kita harus paham itu, harus paham. Karena mengetahui keburukan merupakan bagian dari syarat sahnya bermanhaj kepada Nabi, itu harus mengetahui perkara jahiliyah. Dan di antara penyakit jahiliyah itu apa? Yaitu penyakit kemunafikan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai beliau itu berkata, innama tunqadu urul Islam urwatan idza nasha'a fil Islam wa lam ya'rif al jahiliyah. Orang itu akan terurai imannya seutas demi seutas, satu-satu itu hilang itu. Kalau kemudian dia muncul dan kemudian dia tumbuh di dalam iman, tetapi dia tidak ngerti perkara jahiliyah, rusak itu. Kenapa? Ya tadi yang kita katakan, bisa jadi rajin sholat tetapi melakukan dan mengamalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham tentang kemunafikan, kita pahami ilmunya. Bukan untuk mengamalkan, tetapi supaya kita mampu membenci kemunafikan dan supaya kemunafikan itu tidak tumbuh di dalam hati dan jiwa kita, dan ngerti bagaimana melihat orang, apa itu sifat kemunafikan, dan bagaimana memperlakukan mereka sesuai dengan petunjuk kitabullah dan sunnah. Dan sesungguhnya kemunafikan itu bukan perkara yang ringan, tidak pernah ringan dia di sisi Allah. Makanya kita mendapati para sahabat itu paling takut kepada kemunafikan. Makanya Bapak perhatikan saja, makanya para sahabat itu khawatir kalau mereka itu termasuk orang munafik. Dan ingat loh, penyakit kemunafikan itu tidak ada di kota Mekah. Selama 13 tahun di Mekah tidak ada munafik. Kapan kemunafikan penyakit itu tumbuh? Yaitu setelah perjalanan ketika Nabi itu hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Disitulah mulai tumbuh penyakit kemunafikan, punya kemunafikan. Orang-orang yang dohirnya dia benci sama Islam, tetapi pura-pura masuk Islam, dan kemudian akhirnya merongrong Islam dari dalam. Dan para sahabat ternyata itu khawatir menjadi munafik, itu khawatir banget. Makanya sampai-sampai kita mendapati hadis yang panjang kan? Hadis yang panjang ketika kita menjumpai Handolah satu waktu di waktu pagi berkata, laqad nafaqal Handolah. Handolah telah menjadi munafik. Lalu kemudian berkata semacam itu. Kemudian ditemui sama Abu Bakar. Loh, kenapa Handolah kamu itu mengatakan dirimu munafik? Iya, kalau kita ketemu Rasul terbayang surga dan neraka, tapi kalau jauh dari Nabi, bayangan surga dan neraka itu hilang. Maka Abu Bakar karena saking khawatirnya menjadi munafik, maka dia berkata apa? Maka Abu Bakar kemudian berkata, kalau begitu Abu Bakar juga menjadi munafik. Padahal ketika ketemu Rasulullah SAW, Nabi mengatakan sa'ah, bukan begitu munafik itu Handolah. Ya namanya kalau kamu sedang bersama saya ya terbayang surga dan neraka. Kalau kamu pulang ke rumahmu, bayangan kamu tentang surga dan neraka itu hilang. Kenapa? Semua itu ada waktunya. Tapi dari hadis yang panjang itu kita menarik kesimpulan apa? Sahabat adalah orang yang paling khawatir apabila terjangkiti penyakit kemunafikan, karena sesungguhnya tidak ada yang paling mereka takut kecuali menjadi munafik ketika mengikuti Nabi. Makanya sampai kemudian Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, faman khafahu fahuwa mu'minun fala ya'man alaihi illa munafik. Ketika beliau kemudian menjelaskan, orang munafik itu adalah orang yang justru dia itu selalu merasa aman dan selalu merasa bahwasanya dirinya tidak mungkin munafik. Pastikan kalau ada orang yang selalu merasa dirinya bahwasanya dirinya bukan munafik, pastikan orang itu telah tumbuh penyakit-penyakit kemunafikan di dalam hati dan jiwanya. Tapi kalau ada orang yang di dalam iman yang khawatir bahwasanya akan tumbuh kemunafikan, kemudian dia berusaha menterapi dirinya supaya kemunafikan itu hilang, pastikan orang yang takut dan khawatir terhadap kemunafikan berarti itu adalah orang yang paling beriman di antara kalian. Ya, makanya Imam Ahmad ditanya, siapakah orang yang tidak memiliki kemunafikan? Imam Ahmad berkata, loh, emang siapa orang yang kemudian merasa aman dari kemunafikan? Tidak ada. Kalau dia beriman itu tidak mungkin merasa aman dari kemunafikan. Makanya kemudian kemunafikan sampai ditakutkan para sahabat kan, sampai Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu kemudian berkata, apa yang dikatakan oleh beliau? Ra'aitu salasin min ashabi Rasulillahi wa la yakhafuna illa minan nifaq. Sampai kemudian Ibnu Abi Mulaikah itu kemudian berkata, aku ini telah berjumpa dengan 30 para sahabat yang aku pernah jumpai. Aku perhatikan satu persatu apa yang paling mereka takutkan.
Dan ternyata kemudian para sahabat itu yang paling mereka takutkan dan paling mereka khawatirkan itu apa? Ternyata bukan syirik saja. Ternyata yang paling mereka khawatirkan dan paling mereka takutkan, yang mendominasi dalam hati dan jiwanya itu apa? Dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, aku ketemu 30 sahabat, tidak ada yang paling mereka takutkan dan tidak ada yang paling mereka khawatirkan, kecuali adalah mereka khawatir untuk jatuh dan terperosok kepada penyakit kemunafikan. 30 sahabat Rasul. Makanya sampai kemudian apa? Umar bin Khattab itu aja ketakutan kok. Umar, padahal beliau adalah orang yang sudah dijamin surga. Umar loh. Makanya sampai kemudian kita tahu kan, Umar itu Masya Allah. Kehebatan Umar itu apa? Yaitu Umar bin Khattab, Masya Allah. Umar bin Khattab itu orang yang dikatakan Nabi sebagai orang yang mati syahid. Ketika beliau sama Nabi, sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman di atas gunung Uhud. Lalu gunung Uhud tiba-tiba berguncang. Kemudian Nabi apa? Menendang gunung Uhud dengan kakinya beliau. Iya anti ya Uhud. Diam kamu Uhud. Di atasmu ada Nabi, di atasmu ada Siddiq, di atasmu ada 2 orang yang mati syahid. Siapa Nabi? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, siapa itu Siddiq? Yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu radhiyallahu anhu. Syahidan, siapa syahidan? Yaitu adalah Umar bin Khattab dan kemudian Utsman bin Affan. Tapi lihat, Umar bin Khattab itu khawatir jadi munafik. Makanya kemudian sahabat yang selalu ditemui oleh Umar itu siapa? Salah satunya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Antum tahu kenapa kemudian Umar selalu menemui Hudzaifah ibnul Yaman? Karena sesungguhnya yang ngerti tentang siapa orang munafik yang hidup pada zaman Nabi adalah Hudzaifah. Jadi Nabi itu menceritakan siapa itu nama-nama orang munafik itu. Nabi cerita itu. Tetapi Nabi tidak pernah menceritakan itu kepada siapapun kecuali kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Dan hanya satu sahabat yang tahu, Hudzaifah ibnul Yaman, siapa orang munafik yang pernah hidup pada zaman Rasul. Ya. Makanya kemudian Umar itu saking takutnya sampai mengatakan, "Ya Hudzaifah, apakah saya termasuk orang munafik yang dikabarkan Nabi?" Padahal dia penduduk surga loh. Setan aja takut ketemu Umar bin Khattab. Setan aja takut ketemu Umar bin Khattab. Tapi ternyata kemudian Umar bin Khattab karena khawatir dirinya jatuh dalam kemunafikan sebagai tanda orang yang beriman, maka dia selalu tanya, "Wahai Hudzaifah, saya munafik atau enggak?" Hudzaifah itu awal-awalnya diem, enggak jawab. Sampai akhirnya mengatakan apa? "Enggak, wahai Umar, kamu bukan termasuk orang yang dikatakan Nabi sebagai orang munafik. Ingat ya Umar, setelah ini aku tidak akan pernah cerita lagi tentang ini." Makanya kemudian Umar bin Khattab kalau kemudian ada yang meninggal, dia lihat pertama kali itu siapa? Hudzaifah dulu. Kalau ada orang yang meninggal, Umar bin Khattab nyari mana Hudzaifah? Hudzaifahnya mana? Hudzaifahnya mana? Kalau dia melihat Hudzaifah ibnu Yaman kemudian sholat, maka kemudian apa? Umar bin Khattab ikut sholat. Tapi kalau dia melihat ada yang meninggal dan Hudzaifah tidak mensolati, maka kemudian akhirnya apa? Kemudian Umar bin Khattab tidak mensolati karena khawatir. Jangan-jangan itu orang munafik yang disebutkan Nabi sampai menjadikan Hudzaifah tidak mensolati. Ya. Dan itu pernah pula dilakukan oleh Umar. Pernah Umar dalam satu riwayat mengumpulkan semua jabatan, semua bawahan-bawahannya. Lalu dipanggil itu Hudzaifah ibnu Yaman. Lalu kemudian beliau berkata kepada Hudzaifah ibnu Yaman. Dia berkata kepada seluruh jabatan itu, seluruh bawahannya, "Alhamdulillah ya, bawahanku tidak ada yang munafik." Lalu Hudzaifah lalu kemudian mengangkat tangannya dan berkata, "La ya Amirul Mukminin, enggak, bawahanmu ada orang munafiknya." Ditemuin itu sampai kemudian Abu Bakar itu. Dan kemudian Abu Bakar ketika nemuin, Abu Bakar nanya. Umar bin Khattab nanya, "Siapa orang munafiknya?" "Ada wahai Umar, satu orang." "Sebutkan, sebutkan namanya." Tetapi kemudian Hudzaifah ibnu Yaman mengatakan, "Enggak wahai Umar, aku tidak akan pernah cerita karena itulah rahasia yang aku telah pegang antara diriku dengan Nabi." Maka kemudian saat itu kemudian Umar langsung terdiam. Dan nama-nama orang munafik itu apa? Hilang bersama dengan wafatnya Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Jadi di situ kemunafikan itu bukan perkara yang ringan, enggak pernah jadi ringan kemunafikan itu. Ya. Makanya kemudian sampai Imam Ibnu Katsir ngomong gamblang itu di awal-awal surat Al-Baqarah. Nanti dibuka tafsirnya di awal surat Al-Baqarah. Sampai kemudian Imam Ibnu Katsir itu berkata, Allah itu ketika nerangkan tentang orang-orang mukmin, Allah cuma terangkan 4 ayat di awal surat Al-Baqarah.
dari hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Terus sampai kemudian di bawahnya Allah ceritakan hanya 4 ayat tak. Ketika Allah ceritakan tentang orang kafir, Allah cerita cuma 2 ayat tak di awal surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu yang Allah sampaikan ketika Allah menceritakan tentang orang kafir. Tapi ketika Allah, Rabbmu dan Rabbku menceritakan tentang munafik di awal surat Al-Baqarah, apakah kemudian hanya 1 ayat? Enggak. 3 ayat? Enggak. 5 ayat? Enggak. 10 ayat? Lebih. Berapa? 13 ayat. Dari ayat apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. 13 ayat. Hanya untuk menceritakan tentang orang munafik. Padahal ketika Allah ceritakan tentang orang kafir, Allah cuma cerita 2 ayat. Ketika Allah ceritakan tentang orang yang bertakwa, Allah cuma cerita 4 ayat. Tapi Allah ketika cerita tentang orang munafik, ya Allah Karimir Rahman, 13 ayat ikhwan. Dan Imam Ibnu Katsir sampai mengatakan, sampai besarnya perhatian Allah kepada kemunafikan, sampai Allah itu perbanyak sifat kemunafikan yang Allah sampaikan di dalam kitabnya. Belum lagi nanti kita baca surat An-Nisa, Al-Maidah. Apalagi Al-Maidah sudah terkenal. Belum lagi kemudian surat At-Taubah. Belum lagi surat Al-Munafikun ikhwan. Di situ semuanya cerita tentang apa? Kemunafikan. Kenapa Allah itu cerita banyak loh? Saking rahmatnya Allah itu gede sama kita. Karena kemunafikan itu menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Allah tampakkan kemunafikan itu, Allah sampaikan di dalam kitabnya. Supaya anak dan antum menakar diri. Supaya kita tidak menjadi orang munafik. Dan yang kedua, supaya tidak menjadi korban ketika kita menjadi korban kemunafikan disebabkan kita tidak paham. Ya. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami, Masya Allah. Sampai Abu Darda aja berdoa. Dia berlindung diri dari kemunafikan. Abu Darda. Ya. Dan itu menunjukkan, Masya Allah, ketakutan para sahabat itu kepada kemunafikan gede. Nah kalau sahabat yang tinggal bersama Nabi, hidup turunnya bersama dengan ayat yang turun, bersama dengan para penduduk surga ketika mereka hidup, mereka khawatir terhadap kemunafikan. Apalagi kita. Orang yang hidup di akhir zaman dan kita tidak mungkin takut kalau kita tidak paham bagaimana hakikat kemunafikan. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita ini harus paham. Yaitu kalau gitu kita akan bahas itu panjang lebar, ya, tentang kemunafikan yang ada di dalam Kitabullah dan Sunnah, supaya kita ngerti, supaya kita paham, supaya kita ngerti bagaimana membaca kondisi hari ini. Kenapa? Semua yang terjadi di atas muka bumi ini sudah disampaikan oleh Kitabullah dan Sunnah. Kenapa? Tidak ada satu pertanyaan yang kita miliki dalam hidup kecuali semuanya telah dijawab tuntas oleh Kitabullah dan Sunnah. Masalahnya cuma satu. Kita sudah merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah ataukah belum? Itu saja.